Hujan mengguyur kota, membuat jalanan yang kotor semakin licin. Bau anyir menyeruak dari gang-gang sempit. Ini bukan kota biasa, ini sarang mafia. Di tengah kegelapan, seorang pria bergerak tanpa suara. Raka, mantan agen rahasia, membayangi. Dia terjebak dalam permainan yang hampir merenggut segalanya. Raka mencoba melupakan masa lalunya menghilang dari radar. Tapi masa lalu punya cara untuk kembali. Dan kali ini, taruhannya lebih tinggi, nyawa sahabatnya. Raka menghela napas. Asap Raka mengepul, terbawa angin malam. Dia harus turun tangan. Dia harus menyematkan Dian. Dulu, Raka adalah yang terbaik. Agen andalan Biro Intelijen. Dia menyusup ke organisasi kriminal, menjatuhkan mereka dari dalam. Dia seperti hantu, tak terdeteksi, mematikan. Hingga suatu hari dia gagal. Operasi besar, jaringan narkoba internasional. Raka sudah hampir menghancurkan mereka. Lalu semuanya berantakan, informannya terbunuh, rencananya bocor. Raka nyaris lolos dengan nyawanya. Dia menjadi buronan, dipaksa untuk bersembunyi. Kegagalan itu menghantuinya setiap hari. Dian, satu-satunya orang yang Raka percaya setelah dia meninggalkan dunia intelijen. Mereka sudah seperti saudara, saling melindungi. Raka tidak akan membiarkan Dian terluka, tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Lalu telepon berdering, suara berat di ujung sana. Kami punya temanmu. Klik, sambungan terputus. Raka tahu ini bukan gertakan, ini ancaman nyata. Dian dalam bahaya. Sebuah pesan teks masuk, dari Dian. Aneh. Raka tahu mereka pasti mengawasinya. Pesan itu pasti berisi jebakan. Gudang tua, jalan tikus. Datang sendiri. Raka tidak punya pilihan. Dia harus pergi. Gudang itu gelap dan lembab. Bau apak menusuk hidung. Raka bergerak hati-hati. Indra perasaannya bekerja keras. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, cahaya menyala. Raka dikepung. 3 pria kekar, tatapan mata mereka dingin dan kejam. Jebakan. Raka bergerak cepat. Dia menghindari serangan pertama. Tendangannya mendarat di dada seorang penyerang. Tapi mereka terlalu banyak. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Raka. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dia terus melawan. Raka berhasil menjatuhkan 2 orang. Tinggal 1 lagi. Tapi pria terakhir itu berbeda. Dia seorang profesional. Lebih cepat, lebih kuat. Raka terjatuh. Pisau teracung di depannya. Ini bisa menjadi akhir. Raka terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Luka di tubuhnya masih berdarah. Dia harus mencari bantuan. Hanya 1 orang yang bisa membantunya, Lina. Lina adalah seorang hacker handal. Dia bisa mengakses apa saja. Dia berhutang budi pada Raka. Dan Raka tahu dia tidak akan menolak permintaan tolong. Lina, aku butuh bantuanmu. Suara Raka serak. Dia menceritakan semuanya. Penculikan Dian, jebakan di gudang. Dia butuh informasi. Dia harus menemukan Dian. Lina tidak banyak berbani. Kita akan menemukan Baim Serm Fritzology sepuhi harpane. Lina bekerja cepat. Dia meretas jaringan mafia, mencari jejak Dian. Waktu terus berjalan. Raka gelisah menunggu kabar. Akhirnya pesan dari Lina masuk. Aku menemukannya. Dian ditahan di markas Victor, sebuah klub malam bernama The Crimson Dragon. Victor, nama itu seperti sengatan listrik bagi Raka. Victor adalah bos mafia yang paling kejam dan licik. Dia dalang di balik kejatuhan Raka. Dan sekarang, dia juga menculik Dian. Raka tahu dia harus menghadapi iblis masa lalunya. Raka tiba di The Crimson Dragon, musik menggelegar dari dalam. Tapi Raka tidak tertipu oleh suasana hingar-bingar. Dia bisa merasakan bahaya di baliknya. Dia harus melewati 3 anak buah terbaik Victor, Reza, Marco dan Siska. Masing-masing mematikan dengan caranya sendiri. Reza, si brutal, kekuatannya seperti beruang. Marco, si licik, mahir dalam pertarungan jarak dekat. Dan Siska, si cantik yang mematikan. Ahli racun dan pisau. Raka harus mengalahkan mereka, demi Dian. Raka berhasil mengalahkan Reza dan Marco. Tapi Siska, dia berbeda. Pertarungan mereka berlangsung cepat dan mematikan. Pisau Siska menari-nari di udara. Raka terluka lagi. Tapi dia berhasil melucuti Siska. Pisau itu terjatuh ke lantai. Siska ketakutan. Dia tahu dia kalah. Raka melanjutkan perjalanannya. Dia sampai di sebuah ruangan. Victor sudah menunggunya. Kau datang juga, kata Victor dengan seringai jahat. Aku sudah menduga kau akan datang untuknya. Dian ada di sana. Terikat dan tak berdaya. Raka! Serunya. Victor tertawa. Sekarang mari kita selesaikan ini, pertempuran terakhir. Raka melawan Victor. Pertarungan antara dendam dan keadilan. Hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup.